Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibrahim Malombasang. Saya guru dari SMK Negeri 7 Makassar. Kali ini, saya ingin membahas sebuah materi dari mata pelajaran informatika, khususnya membahas tentang pengenalan aplikasi pengolah kata. Seperti apa materinya, mari kita simak sama-sama. Oke, baik. Jadi, aplikasi pengolah kata atau istilahnya disebut sebagai spreadsheet. Spreadsheet ini apa? Spreadsheet gunanya untuk mengolah data, kemudian menganalisa data berdasarkan cara-cara tertentu. Nah, spreadsheet ini bisa kita buat rumus matematika sederhana. Contohnya misalnya kita ingin harga dan satuan itu dikalikan, maka jadi sebuah total harga. Misalnya, saya punya buku yang saya mau jual sebesar Rp5.000. Kemudian ada orang yang ingin beli dengan satuan 3 buah. Maka di Excel atau spreadsheet itu bisa melakukan penjumlahan secara otomatis. Jadi harga satuan dengan satuannya itu bisa dikalikan kemudian menghasilkan sebuah total harga. Nah, di sini banyak sekali pengaplikasiannya. Bisa di bidang bisnis, bisa di bidang akademik, bisa di bidang penelitian atau kehidupan sehari-hari. Nah, aplikasi spreadsheet yang biasa kita pakai, contohnya yang familiar, Microsoft Excel, buatan dari Microsoft. Kemudian ada juga WPS Sheet. Nah, ini aplikasi yang mirip dengan Microsoft Excel, cuman dibuat oleh WPS. Dan aplikasinya ada yang versi berbayar dan ada yang versi gratis. Tapi versi yang gratisnya versi yang gratisnya itu sudah lumayan bagus untuk digunakan. Jadi kalau misalnya kalian tidak mau beli lisensi dari Microsoft, mungkin kalian bisa pakai alternatif menggunakan aplikasi WPS. Kemudian ada juga aplikasi online dari aplikasi spreadsheet, contohnya Google Sheets. Kalian bisa pakai aplikasi Google Sheets. Tentunya kalian mesti daftar dulu akun Google, kemudian bisa mengakses layanan Google Sheets. Baik, selanjutnya. Nah, ekstensi file dari spreadsheet. Ekstensi ini adalah sebuah satuan atau sebuah tipe file. Contohnya misalnya, kalau di spreadsheet ini biasanya menggunakan .xls atau .xlsx. Nah, kalau XLS itu versi yang agak lama biasanya. Kalau XLSX itu versi yang terbaru. Kemudian ada istilah-istilah umum, ada workbook, worksheet, kolom, row, cell, range, formula bar, name box. Seperti apa itu mari kita simak. Nah, workbook di sini contohnya ada file Excel. Workbook itu bisa dibilang file Excel-nya gitu. Jadi workbook itu menyusun banyak worksheet, bisa lebih dari satu worksheet. Nah, apa itu worksheet? Mari kita lihat. Nah, kalau kita sudah buka file workbook, maka akan muncul tampilan seperti ini. Tampilan ini yang disebut sebagai worksheet. Jadi dalam satu workbook itu bisa ada beberapa worksheet. Nah, di bagian bawah itu adalah nama worksheet. Kemudian ada tab worksheet. Nah, di worksheet ini kita bisa memasukkan data. Di worksheet ini tentunya
kita akan mengenal lagi komponen yang lain, yaitu kolom dan row. Apa itu kolom dan row? Mari kita lihat. Nah, di kolom dan row ini, kalau kolom mungkin agak familiar dengan nama Indonesianya, yaitu kolom, yaitu sesuatu yang melintang secara vertikal dari atas. Jadi A, B, C, D, dan seterusnya itu adalah kolom. Jadi dari atas ke bawah itu disebut kolom. Kemudian kalau dia sifatnya horizontal, dari kiri ke kanan atau dari kanan ke kiri, itu disebut row atau baris dalam bahasa Indonesia. Jadi 1, 2, 3 sampai seterusnya itu disebut baris atau row. Nah, selanjutnya ada sel sama range. Sel ini pertemuan antara kolom dan baris. Jadi kolom tadi, saya ulangi, sesuatu yang melintang secara vertikal, sementara baris atau row itu sesuatu yang melintang secara horizontal. Nah, maka contohnya di sini ada sel C5. C5 ini antara penggabungan baris dan kolom C. Saya ulangi. Sel C5 ini penggabungan antara kolom C dengan baris kelima. Maka alamatnya adalah C5. Kemudian selanjutnya selain sel ada range. Range ini kumpulan dari beberapa sel. Contoh misalnya ada sel B8. Kita gabungkan sampai ke D8. Maka ini disebut sebagai range. Jadi B8, C8, kemudian D8 itu adalah satu bagian yang disebut range. Jadi ada 3 sel yang tergabung menjadi satu. Kemudian yang selanjutnya ada namebox sama formula bar. Namebox ini sesuatu yang bisa kita lihat di bagian pojok atas, yang mana tujuannya namebox ini adalah memperlihatkan kepada kita sel yang sedang aktif atau range yang sedang aktif. Sementara formula bar itu sesuatu yang bisa kita gunakan untuk mengedit isi sebuah sel. Ya, nantinya kita bisa masukkan rumus melalui formula bar di sini. Oke, itu saja materi saya untuk pertemuan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bisa dipahami. Saya tutup. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.